Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati kepala sekolah dan para guru karyawan yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang di sini. Alhamdulillah kita bisa kembali. Di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Dan mungkin dari Bapak Ibu semua, ada yang sudah mengetahui apa itu budaya positif? Belum ya? Jadi budaya positif itu adalah bagian dari lingkungan yang positif, kemudian adanya keyakinan kelas yang diturunkan dari peraturan kelas. Jadi nanti untuk membuat keyakinan kelas itu dari peraturan kelas, kemudian diturunkan menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu lebih baik. Kalau keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata positif, diturunkan dari peraturan kelas. Kalau dulu kan peraturan kelas membuat aturan yang disepakati oleh siswa. Kalau sekarang itu menggunakan yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu nanti akan menciptakan lingkungan yang positif dan akhirnya akan membentuk budaya yang positif. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu menurut William Glasser itu adalah teori kontrol atau teori pilihan, yaitu bahwa diri kita lah yang bisa mengontrol diri sendiri ya, bukan orang lain. Jadi ibaratnya kita membawa sesuatu yang berharga di tangan kita. Misalnya kita membawa emas atau apa yang berharga yang kita bawa dengan tangan kita, kemudian orang lain itu mengambil barang yang ada di tangan kita. Kita akan berusaha untuk menjaganya. Kita berusaha untuk supaya tidak bisa diambil oleh orang lain. Itu adalah kontrol. Contoh dari kontrol ini. Untuk mana disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia. Itu suatu yang menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi dengan disiplin yang positif itu bisa menjadi seorang yang bernilai yang dapat kita hargai. Kemudian dari teori kontrol itu akan bentuk suatu perilaku itu memiliki tujuan. Dengan teori motivasi. Dan motivasi itu ada dua, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi yang ekstrinsik itu dari luar, yaitu dengan cara lebih dari rumah dan mendapatkan imbalan. Selanjutnya untuk teori motivasi yang kedua yaitu intrinsik dan ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan. Jadi untuk yang teori motivasi ini yang pertama untuk menghindari hukuman, kalau yang ekstrinsik, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Jadi kalau peraturan dibuat itu mesti ada motivasinya. Motivasi yang ekstrinsik itu biasanya orang-orang itu akan untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan agar tidak mendapatkan hukuman. Untuk selanjutnya yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita. Jadi menghargai nilai-nilai yang ada dalam diri kita sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu yang membentuk keyakinan kelas. Jadi untuk membentuk keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif yang kita tanamkan kepadanya. Kemudian untuk model berpikir yang selanjutnya yaitu mengenai 5 posisi kontrol. Untuk 5 posisi kontrol ini bagaimana kita memperlakukan anak. Kalau misalnya ada suatu kasus atau masalah, itu ada 5 posisi
kontrol yang dapat dilakukan. Tapi dari kelima posisi kontrol itu yang paling baik adalah posisi yang kelima. Kalau yang pertama sampai keempat, yang pertama penghukum itu menghukum anak spontan, jadi dilakukan dengan spontan tanpa ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Biasanya dengan hukuman yang fisik. Yang penghukum. Kalau yang kedua itu membuat rasa bersalah. Jadi gurunya itu mengatakan bahwa kamu tidak rasa kasihan bersama guru. Misalnya itu adalah contoh kata-kata yang membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Jadi guru itu mengibaratkan dirinya sebagai teman. Yang keempat yaitu pemantau. Yang kelima yaitu manajer. Jadi nanti saya akan menjelaskan dari semua ini, dari kelima posisi kontrol yang ada. Selanjutnya segitiga restitusi. Dari posisi yang kelima, yang manajer, diturunkan kembali ke tiga posisi ke segitiga restitusi. Jadi dalam suatu kasus ada yang namanya segitiga restitusi dengan memecahkan suatu persoalan atau masalah. Yang pertama yaitu dengan menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan apa sih yang kamu percaya itu? Jangan setelah kita buat itu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk realitas kebutuhan manusia menuju dari segitiga restitusi itu tadi yang tentang menanyakan kebutuhan, validasi kebutuhan. Jadi manusia itu punya 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, dan yang terakhir itu kebebasan. Jadi itu adalah pokok dari inti yang akan kita bahas pada hari ini. Untuk disiplin positif, apa itu disiplin? Ini dari Bapak Ibu ada yang sebelumnya tahu disiplin itu apa sih? Ini dari Bu Johanna, disiplin itu apa ya? Dari dulu mungkin dari SD, disiplin itu apa sih? Kalau ada kata disiplin yang dalam diri saya itu adalah manut. Disiplin manut. Manut itu manut, bisa manut gurunya, manut aturan. Ya. Kalau saya Dulu pemikirannya gitu ya. Disiplin manut karo aturan. Coba mungkin disupri. saya disiplin itu tertib tepat waktu. Tepat waktu. Jadi kalau menurut ahli termasuk ini Pak Diajar Dewantoro mengatakan bahwa kemerdekaan itu dalam konteks pendidikan kita saat ini menciptakan murid yang merdeka. Jadi dalam budaya kita makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi dia seorang itu patuh terhadap suatu aturan. Diajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita melakukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi disiplin yang dimaksud itu adalah disiplin dari diri kita sendiri dengan menghargai nilai-nilai positif yang ada dalam diri kita tanpa ada motivasi dari luar. Jadi seperti itu. Jadi nilai kepatuhan dengan kontrol yang ada di dalam diri kita, dengan motivasi yang ada di diri kita, dengan motivasi internal dan kesadaran dan tanggung jawab untuk melaksanakan suatu aturan.
Dewantoro sejalan dengan pandangan Gianni Gusen dalam buku Restructuring School of Discipline tahun 2001. Gianni menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi pemilihan Dr. Dewantoro sejalan dengan pandangan Gianni Gusen yang mengatakan bahwa disiplin itu adalah mereka mengikuti mereka adalah motivasi yang ada dalam diri mereka dari secara intrinsik. Dr. Dewantoro maupun Gianni Gusen di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan yang universal. Nah, ini nilai-nilai yang kita pahami saat ini berdasarkan profil pelajar Pancasila. Jadi yang beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan pada anak saat ini sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kemudian untuk sandaran pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Jadi berdasarkan standar pendidikan nasional, intinya ya kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran kita dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu sekolah yang positif. Untuk tujuan mulia dari penerapan disiplin positif yaitu adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ini yang pertama, kita akan bahas tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan juga restitusi. Untuk teori motivasi perilaku manusia tadi sudah dijelaskan di awal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi itu berasal dari motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu juga dari motivasi eksternal atau dari luar. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal. Ini yang paling baik karena dari dalam diri visual dengan tujuan disiplin positif. Untuk teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan juga restitusinya ada perbedaan di antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang saya di sini karena tidak terlalu kelihatan dari laptop saja. Untuk hukuman itu murid atau anak belajar ini melakukan kesalahan. Jadi identitas yang berbeda. Untuk identitas yang sukses atau yaitu dari konsekuensi itu murid akan belajar taat aturan.
kita bahas. Dengan restitusi kita akan mendapatkan suatu solusi dari suatu kasus atau permasalahan yang ada. Kemudian untuk yang kedua, hukuman yaitu mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahan. Kemudian untuk konsekuensi itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Yang restitusi yaitu anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali atau kontrol. Jadi anak yang memegang kendali atau kontrol untuk mendapatkan solusi. Jadi anak itu tahu bahwa oh ini solusinya, mereka tahu sendiri bahwa oh aku yakin kelasnya ini kalau ya terus saya akan melakukan yang terbaik seperti itu. Kemudian untuk hukuman dampak pada murid yaitu akan marah, merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Kalau hukuman kan spontan dilakukannya, jadi tidak ada kesepakatan antara guru maupun murid. Jadi siswa itu akan merasa bersalah atas kelakuan yang dilakukan oleh gurunya, kemudian merasa marah dan rendah diri karena aturan atau sikap yang dilakukan oleh guru kepadanya. Kemudian untuk konsekuensi yaitu kehilangan waktu juga seorang diri. Kemudian untuk restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Selanjutnya untuk hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Jadi dilakukan guru itu tiba-tiba hukuman itu. Kalau konsekuensi sudah dibuat oleh guru dan murid. Jadi kalau konsekuensi itu kesepakatan antara guru dan murid, tapi hasilnya itu jangka pendek. Jadi akibat yang dilakukan oleh siswa, kemudian mereka harus memperbaikinya. Tapi itu sudah tidak dilakukan solusi selanjutnya untuk jangka yang lebih panjang lagi. Untuk restitusi yaitu berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi anak itu dipanggil sendiri, kemudian ditanyai berupa pernyataan atau pertanyaan kepada siswa. Apa sih yang terjadi tadi? Nanti saya jelaskan. Jadi nanti dicarikan solusi untuk permasalahan yang ada dengan nilai-nilai positif berdasarkan keyakinan yang sudah dibuat. Untuk hukuman itu selanjutnya ya, untuk hukuman itu dibuat oleh guru, untuk konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Restitusi juga sama, dibuat oleh guru dan murid. Selanjutnya untuk hukuman itu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menunjuk dan menyalahkan. Kemudian untuk konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Nanti selanjutnya restitusi yaitu menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Untuk hukuman peraturannya adalah atau kamu harus ada kata-kata harus. Kemudian yang konsekuensi apa peraturannya, maukah kamu melakukannya. Kemudian terima kasih sudah belajar. Kalau restitusi apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ada kata-kata positif yang bisa untuk membuat anak itu merasa oh iya aku tahu solusinya. Kemudian untuk hukuman, murid apa atau anak membenci peraturan. Jadi ada peraturan yang buat anak itu benci karena itu ya dilakukan spontan. Kamu harus ini karena kamu tidak melakukan ini. Dilakukan dalam waktu itu gitu, langsung tidak ada aturannya. Kemudian untuk yang konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Konsekuensi itu menghormati peraturan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh guru dan murid. Seperti itu. Untuk restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian dari sisi negatif, negatifnya awas kalau dilakukan nanti awas kamu, kata-kata awas ya, itu adalah suatu hukuman. Kemudian yang netral atau yang konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Untuk yang positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan?
Kalau yang hukuman itu termasuk paksaan, kemudian menyalahkan diri, kemudian konsep diri buruk. Konsekuensi itu adanya stimulus respon mendorong kepatuhan, konsep diri baik. Yang restitusi juga adanya teori kontrol untuk mendorong disiplin positif dan konsep diri kuat. Selanjutnya untuk yang hukuman itu yang sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi anak juga sebagai korban merasa tidak nyaman, kemudian perilakunya pasif agresif, kemudian murid menjadi takut. Untuk yang konsekuensi itu sesuatu harus terjadi karena sudah kesepakatan antara dua belah pihak, tapi tidak bersifat jangka panjang karena tidak menilai dari tidak menghargai dirinya sendiri. Kemudian untuk restitusi yaitu murid akan mendapatkan penguatan, masalahnya terpecahkan, kemudian murid akan belajar bertanggung jawab terhadap perilakunya dan fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini perbedaannya ya. Untuk yang hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Yang membuat peraturan itu gurunya sendiri. Itu adalah hukuman. Soalnya jika kamu tidak mengerjakan PR, kamu harus membersihkan WC. Kan guru yang membuat siswa apa-apa. Jadi tidak ada kesepakatan antara guru dan murid, tapi guru yang membuat peraturannya sendiri dan dilakukan dengan spontan atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi kata-kata termasuk hukuman. Mungkin kata-kata yang merendahkan siswa atau menyakiti siswa termasuk hukuman. Jadi tidak hanya perbuatan berupa fisik, tapi juga psikis. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati, sudah dibahas atau disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan belajar, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan konsekuensi yang seperti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sebab guru di sini senantiasa mengatur murid. Jadi kalau bedanya hukuman dan konsekuensi, kalau konsekuensi tadi ada misalnya setelah 3 kali tugasnya diselesaikan, terus batas waktu yang diberikan, maka murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Jadi menyuruh misalnya keluar kelas, itu sudah konsekuensi dari kesepakatan antara guru dan murid. Jadi seperti itu. Selanjutnya masih teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan juga restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi yang kita tahu itu kan peraturan dan konsekuensi. Untuk restitusi, ini yang paling baik. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen tahun 1996. Jadi restitusi itu cara atau solusi yang paling baik diterapkan untuk membantu murid berpikir bagaimana atau apa yang harus mereka perlakukan untuk orang lain. Nah, ini perbedaannya, contohnya konsekuensi atau hukuman. Misalnya yang mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah suatu hukuman. Karena misalnya tiba-tiba dilakukan oleh guru, dia terlambat sekolah. Lalu guru menyuruh siswa itu mencatat 100 kali dalam bukunya. Saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Itu adalah suatu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah, itu juga suatu hukuman. Misalnya, kamu terlambat sekolah, ayo keliling lapangan 2 kali. Saat tiba-tiba oleh guru, tidak ada aturannya, kemudian menyuruh siswa lari keliling lapangan, itu adalah suatu hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Tidak ada aturannya, cuma pakai masker, kamu ke sekolah harus pakai masker itu kok, jadi tambah-tambahin ya. Kemudian sekolah tidak pakai masker, lupa. Kemudian siswa diminta push up 15 kali. Itu contohnya hukuman. Kemudian selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensi. Itu karena akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Jadi ibu sudah tahu bahwa aku yang mencoret kertas, aku harus mengganti kertas temanku. Jadi termasuk konsekuensi. Itu akibat dari apa yang telah dia lakukan, atau aku harus melakukan untuk perbaiki kesalahanku sendiri. Itu seperti itu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, pada saat belajar itu ada air minum di meja, disenggol kancane, kesenggol, terus tumpah. Nah, itu adalah contoh. Kemudian dia membersihkannya, itu adalah contoh dari konsekuensi karena dia melakukan dari akibat yang telah dia lakukannya sendiri. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi mungkin di sekolah siswa lupa sepatunya itu tidak berwarna hitam. Lalu gurunya menyuruh tidak menggunakan sepatu seharian sampai pulang sekolah. Nah, itu sudah hukuman. Tadinya hari ini lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu termasuk konsekuensi. Nah, jadi itu sudah kesepakatan antara guru PJOK ya. Kamu terlambat 10 menit, kamu harus lari 2 kali keliling lapangan. Nah, itu konsekuensi karena aturan sudah dibuat sebelumnya oleh guru. Nah, untuk penghargaan juga sama nih. Penghargaan itu adalah suatu hukuman dengan maksud pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ya, penghargaan itu jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ya, sebenarnya kalau penghargaan itu sebenarnya juga tidak bagus jika dilakukan terus-menerus seperti itu ini. Kemudian penghargaan itu bersifat menghukum, karena ya kalau misalnya penghargaan dilakukan oleh satu murid kok yang lainnya itu pasti juga merasa aku tidak bisa, aku tidak merasa dapat penghargaan dan mereka akan merasa bersalah. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Jadi penghargaan ya lama-lama jadi tidak baik bagi murid kalau dilakukan secara terus-menerus, termasuk bisa merusak hubungan
seperti itu. Nah, untuk yang dihukum oleh penghargaan, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kalau menjadikan hadiah itu sesuatu yang tidak baik atau dilakukan secara terus menerus. Itu menurut Al-Fikon. Al-Fikon dalam Punish by Rewards Council 1993 wawancara SDG Annual Conference Maret 1995 mengumumkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang mengajarkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi penghargaan yang paling baik itu adalah tindakan belajar itu sendiri untuk menemukan suatu permasalahan yang dihadapi, itu adalah suatu penghargaan yang sesungguhnya. Terus selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan imun yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini contoh dari peraturan. Peraturan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah peraturan. Untuk keyakinan kelas di situ adalah rasa tanggung jawab. Jadi untuk keyakinan kelas itu ada nilai positif dalam peraturan yang dibuat. Jadi kita buat peraturan dulu, kemudian kita turunkan menjadi keyakinan kelas. Jadi intinya seperti itu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu adalah tanpa menghormati orang lain. Tadi di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai juga menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian dilarang melawan kekerasan, itu adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Kemudian gantian atau menunggu giliran, itu adalah menghormati orang lain atau bersabar. Kemudian menggunakan masker, itu adalah kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan atau keamanan. Nah, ini adalah prosedur atau cara-cara pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk berjuang pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi yang dilakukan pertama itu murid dan guru itu bercurah pendapat apa peraturan yang akan kita buat nanti, apa peraturan kelas. Antara guru dan murid itu saling bertukar pendapat atau curah pendapat. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat dan bertukar pendapat. Jadi masukan-masukan dari siswa atau warga sekolah, kalau dari lingkup sekolah itu ditulis di kertas besar atau papan tulis agar tahu, oh peraturan yang pertama itu. Jadi siswa itu bisa melihat hasil curah pendapat mereka. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur atau pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kalimat positifnya menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kalimat yang kira-kira kata-kata jangan, dilarang itu diganti menjadi kalimat yang positif. Karena siswa itu bisa lihat nilai atau melihat kata-kata positifnya, melihat kata-kata yang bisa mereka pahami. Jadi kata-kata jangan, dilarang itu tidak diperkenankan.
atau dihilangkan, diganti menjadi kalimat yang positif. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang ditulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ada warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Jadi kalau misalnya kata-katanya itu seperti berjalan di kelas, mendengarkan guru, dan hadir tepat waktu, itu kan satu keyakinan ya, yaitu saling menghormati. Jadinya nanti tulisnya saling menghormati atau hormat seperti itu. Untuk keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Keyakinan ini juga, kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan sekolah atau kelas. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Jika mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Jadi tidak terlalu banyak, diringkas. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Kemudian yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi kalau sudah di print keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh guru dan murid, kemudian guru menempelnya di dinding kelas. Kira-kira yang tepatnya strategis bisa dilihat oleh semua warga kelas. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi untuk keyakinan kelas 1 itu menggunakan setiap anggota. Contohnya seperti itu. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Itu diturunkan dari peraturan kelas dulu. Kemudian yang untuk keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi budi terbaik, saya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi kata-katanya itu lebih dipahami oleh siswa karena kelas 4, 5, 6 lebih pemikirannya lebih dari kelas rendah 1, 2, 3. Jadi kata-katanya selalu bersikap positif dan senantiasa menjadi baik seperti itu. Untuk keyakinan kelas 7 yaitu mengambil dari kata positif yang mudah dipahami. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima sebagai satu kelompok dan saling berdiri satu dengan orang lain. Itu tambah keyakinan kelas. Kemudian untuk pendalaman keyakinan kelas, ini dari contoh yang kelas 7. Hormat, terdengarnya yaitu satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi. Jadi ada kata-kata yang terdengar itu positif. Kemudian yang terlihat itu berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, kemudian berbagi, berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, memberikan ruang bekerja, kemudian postur tubuh yang aman. Untuk yang hormat, ya itu tampak atau tidak tampak. Untuk tampak itu datang tepat waktu. Jadi yang nilai positifnya itu paling tampak. Kalau yang negatifnya itu tidak tampak seperti. Contohnya sering datang terlambat. Kemudian yang bekerja, yang tampak atau yang baik, tekun bekerja dan menyimak guru.
jelasnya kita nanti melihat video tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi nanti kebutuhan dasar manusia itu ada 5 yang paling utama. Jadi misalnya sesuatu ada masalah, itu kebutuhannya apa, itu pasti ada dia. Entah kebutuhannya rasa kasih sayang dan rasa diterima, atau penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, atau kebebasan. Jadi kelima itu mesti ada dari diri siswa. Siswa itu pengen apa sih sebenarnya siswa ini, pasti dari kelima ini ada dari diri siswa. Untuk videonya itu tentang kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk memenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya,
psikologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Para murid yang belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandar, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka akan belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan penuh penolakan atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan luar individu. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita ada. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompok. Bahkan murid yang melihat paling jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid tetap mengenainya sesuai dengan programnya. Karena setiap murid adalah mereka memiliki kekuatan masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki emosi sama murid-murid yang memiliki kebutuhan besar untuk merasa diterima. Biasanya mereka belajar karena suka pada muridnya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab atas pilihan yang mereka ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, mengarahkan pendapat mereka dengan percaya diri, memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal yang baik. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, tanpa menyedihkannya. Gleason menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sekalikan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga berusaha
Lalu Kebahagiaan. kesenangan atau kebahagiaan. Mulai kebebasan. Kalau kamu tadi dan terakhir kasih sayang ya, atau rasa diterima. merasa diterima. Dalam kebutuhan dasar, itu ada hubungannya dengan dunia yang berkualitas. Jadi, gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Jika kita bisa hidup di dunia berkualitas, itu akan sempurna. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Murid kita juga tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memperdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya yaitu restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Jadi yang mendukung, membuat bersalah, ada teman, kemudian manajer, yang akan menjelaskan di sini. Untuk lebih jelasnya kita lihat video dulu, video tentang 5 posisi kontrol ya lebih jelas. Salam bahagia tentu dari Bapak Berniaga. Dalam menerapkan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5
guru sendiri yang membuat aturan sendiri. Iya, betul, tidak mendengarkan alasan. Kemudian yang kedua ini posisi pembuat rasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sampai cepat di kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung menggurui, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi anak yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kalau yang posisi yang kedua, membuat rasa bersalah, tapi bagaimana posisi gurunya? Gurunya merasa agar gurunya iba, kasihan, dan gurunya kasihan. Kemudian posisi muridnya bagaimana tadi? Merasa bersalah dengan adanya pertanyaan dari guru tadi. Kemudian yang ketiga ini adalah posisi teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis Bu saya ngomong ke saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya HP-nya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lagi kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah, sayang. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, sampai sekolah. Ibu beresin dulu sampai absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kalau posisi teman, tadi gurunya lebih seperti teman gitu, tapi kayak bersenda gurau, mengatakan kepada sayang gitu. Jadi kayak ya seperti teman akrab gitu, kelihatan akrab dengan muridnya. Kemudian dari sisi murid, kemudian
gitu aja. Jadi siswa itu belum bisa menemukan solusi yang tepat untuk dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya untuk posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Kalau dari itu memantau, jadi gurunya melihat aturan. Kamu sudah tahu aturannya nanti di sini dan itu aja. Siswa ya menunjuk manut gitu aja sama gurunya. Kemudian selanjutnya ini posisi manajer. Kita lihat seperti apa posisi yang terbaik. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Apakah kamu meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kamu bersedia bersatu keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Dari kelima itu tadi, posisi yang terbaik, posisi apa? Manajer. Posisi manajer itu apa tadi yang dikatakan itu pertanyaan-pertanyaan gitu
tidak diperkenankan. Ini tadi sudah ya, sudah 5 posisi kontrol sudah. Kemudian selanjutnya segitiga restitusi. Jadi yang posisi manajer tadi turunkan lagi menjadi segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu yaitu yang pertama dengan stabilkan identitas. Ini ya, yang pertama dilakukan oleh guru, jadi stabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi gurunya mengatakan semua orang itu pasti pernah melakukan satu kesalahan. Jadi pertama-tama seperti itu. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi buat siswa itu tidak semua anak itu pasti, semua orang itu pasti punya kesalahan. Dimulai dari itu dulu. Kemudian yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Jadi semua orang itu pasti ada kebutuhannya, 5 tadi ya. Yang 5 kebutuhan dasar tadi itu. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ada alasannya itu, tanya dulu. Kenapa kamu melakukan ini? Itu pasti ada alasannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi mengembalikan lagi kepada keyakinan kelasnya atau keyakinan sekolah yang sudah dibuat. Ini penjelasannya yang pertama ya, yang menstabilkan identitas. Nah, agar anak reflektif maka menggunakan kalimat seperti berikut. Nah, ini contoh kalimatnya ya, contoh kalimat menstabilkan identitas agar anak reflektif. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi menggunakan kata-kata yang seperti ini contohnya. Contoh menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Kalimat-kalimat dua ini bisa dengar asing buat guru, namun kita tidak katakan di mana ada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Hidupnya, kamu pasti bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi ya, intinya menanyakan alasan atau kebutuhan siswa seperti itu. Yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Contoh pertanyaannya seperti ini. Jadi ya, menghubungkan keyakinan kelas yang telah dibuat atau keyakinan sekolah yang telah dibuat bersama. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi mengembalikan ke keyakinan kelas. Ini ada sebuah kasus nih. Coba kita cari suatu persoalan, mencari solusi dari kasus ini. Kita cari bersama. Nanti kita cari apa sih posisi dari guru, posisinya itu seperti apa dia. Kemudian kebutuhan siswa itu apa yang dibutuhkan di siswa dari kasus ini. Apa ini kasusnya? Maria Benasi merupakan murid kelas 8 di SMP Unas. Pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka. Bapak Guru Joko di ruang kelas. Pak Joko berkata, Mario, Aji, Bapak tadi dengar laporan dari guru tiket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Mario dan Adi menjawab, iya Pak. Tadi pas jam istirahat pagi, kami minta lemparan makanan di kantin.
tapi tidak sengaja malah melempar kenawar budinya kepala sekolah ketika beliau sedang berjalan. Dan Pak Joko berkata, kalian main lempar-lemparan makanya diganti kenawar budinya ketika beliau sedang lewat. Mario dan Adi, iya Pak, dengan wajah sedih dan muka menunduk. Kemudian Pak Joko berkata, Adi, ada informasi apa yang kamu tambahkan? Dia menjawab, kami tidak bermaksud melakukannya, tapi Pak Joko berkata, tapi Adi menjawab, tapi kami tidak sengaja. Terus Pak Joko berkata, apa kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Mario dan Adi menjawab, iya. Pak Joko menjawab, baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru yang main lempar-lemparan karena begitu. Mario dan Adi menjawab, iya Pak. Selanjutnya Pak Joko berkata, ya, Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya, tapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Kemudian Mario dan Adi menjawab, iya Pak. Pak Joko bertanya, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Dan Mario berkata, kita harus bersikap baik satu sama lain. Kemudian Adi menjawab, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Kemudian Pak Joko berkata, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mana ibunya. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Kemudian Mario dan Adi menjawab, tidak. Pak Joko bertanya, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Mario dan Adi menjawab, ya Pak. Kemudian Pak Joko berkata, sekarang mari kita selalu memindahkan dengan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Coba kita mencari 5 posisi kontrol. Posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Pak Joko dari kasus Fajar? Apakah posisi penghukum atau manajer ya, bagus. Jadi posisi yang dilakukan Pak Joko tadi manajer apa? Mengapa dikatakan posisi manajer? Apa Pak Joko? Mengelola masalah dengan baik. Mengelola masalah dengan baik, bagus. Jadi tadi Pak Joko tadi menanyakan dulu, mengapa kamu pasti ada rasanya melakukan itu? Apa ada rasanya? Lalu apa keyakinan kelas? Apa keyakinan yang dipercaya? Seperti itu nih. Posisi manajer dari tadi. Terus kebutuhan apa sih yang Mario dan Adi lakukan? Tadi kebutuhan apa? Kira-kira kebutuhan apa ya? Kebahagiaan, ya boleh bagus. Atau rasa kesenangan. Jadi kan lempar-lemparan tadi, lempar-lemparan makanan yang lewat dari budinya. Lempar-lemparan itu kan senang, saya merasa senang. Jadi kebutuhannya itu rasa senang. Kemudian tadi Mario dan Adi akhirnya dari sikap tadi dia menyadari bahwa aku harus bersikap baik, aku harus menghormati orang lain dan diriku sendiri. Berarti dia tuh akhirnya tahu, dia berefleksi, dia bisa mengetahui solusi dari dirinya sendiri bahwa aku itu harus menghormati orang lain. Jadi intinya seperti itu. Oke, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Mungkin ada yang bertanya terlebih dahulu sebelum saya tutup. Bu Hana, saya ingin bertanya. Apa sudah cukup? Cukup? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
posisi kontrol yang manajer itu yang paling baik seperti itu. Jadi semoga kita bisa menerapkannya untuk anak-anak kita di sekolah juga di rumah. Menurut saya di rumah kayak juga perlu untuk diterapkan segitiga resolusi, kemudian konsekuensi dan sebagainya, karena memang dengan budaya yang mungkin dulu pernah ada kayak sering menggunakan kata jangan, kemudian menghukum anak itu jujur saja kalau saya masih beberapa kali masih kadang diterapkan. Jadi setelah menerima ini kemudian saya sedikit sadar, sedikit banyak ya, semoga banyak sadar dan semoga kita di sini saling bahu-membahu untuk bisa menerapkan disiplin positif yang mungkin kalau tadi ada keyakinan kelas di kelasnya sudah oke, sehingga kemudian bisa menjadi keyakinan sekolah, bahkan keyakinan di lingkungan masyarakat. Terima kasih sekali Bu Estri. Ya, sama-sama. Itu saja Bu Estri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, nantinya kita terapkan bersama ya, baik di sekolah maupun di rumah. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.